Apakah Anda benar-benar sayang dengan orang tua Anda? Yuk, mari kita berdiskusi dari hati bersama saya Dr. Renaldo, spesialis penyakit dalam. Teman-teman, topik hari ini agak serius dikit karena saya lagi dapat pasien yang jujur bikin hati itu ya campur aduk lah ya. Jadi berefleksi juga sama diri sendiri. Banyak pasien penyakit dalam itu adalah orang-orang tua, alias pasien-pasien geriatri. Jadi usia 60 tahun ke atas dengan banyak penyakit kronik. Dan sedihnya banyak yang datang berobat tuh tidak teratur, tidak diantar keluarga. Bahkan kalau ditanya, kok anaknya nggak pernah nganter, kenapa terlambat? Alasannya kebanyakan sih karena faktor sosial ekonomi. Dihimpit oleh kesulitan ekonomi, anaknya harus bekerja, atau anaknya tidak punya waktu karena harus bekerja, sehingga orang tuanya tanda kutip terlantar. Sebenarnya di dunia medis ada yang namanya elderly abuse atau elderly mistreatment, kekerasan atau perlakuan yang tidak sesuai pada orang tua. Definisinya sebenarnya sangat luas. Kalau kita bicara tentang kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik, bukan hanya kekerasan verbal, yaitu kata-kata yang tidak pantas diucapkan, tapi jangan lupa ada istilah yang namanya neglect, pembiaran. Termasuk dalam kasus saya tadi adalah membiarkan orang tua Anda penyakitnya tidak terkontrol dengan baik. Tidak membawa kontrol tepat waktu, bahkan mungkin di rumah tidak diawasi minum obatnya, sehingga bisa saja ada obat yang terlupa, atau bahkan ada obat yang terminum lebih dari sekali sehingga ada risiko overdosis. Tidak diberi makan teratur sehingga orang tua mengalami malnutrisi atau kurang gizi, yang punya orang tua stroke tidak dilakukan perawatan yang baik sehingga orang tuanya kurang bergerak, otot-ototnya mengecil, ada luka-luka karena tirah baring terus-menerus tanpa fisioterapi. Itu juga termasuk kekerasan pada orang tua. Jadi melalui video kali ini saya mengajak Anda semua untuk berefleksi, apakah memang kita sudah benar-benar menunjukkan rasa sayang yang tepat pada orang tua kita. Bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmaniah saja, tapi ingat mereka juga seorang manusia yang tidak mau diperlakukan seperti anak kecil. Mereka juga tidak mau kesepian, jadi butuh kehadiran seorang anak, butuh kebutuhan spiritual juga, jangan sampai tidak diajak untuk berdoa atau beribadah, butuh teman untuk berbicara, butuh pengobatan yang baik, butuh rehabilitasi kalau sudah ada gangguan kendala fisik, dan butuh keteraturan minum obat dan juga kontrol ke dokter yang rutin kalau memang sudah ada penyakit-penyakit kronik. Satu hal yang selalu saya renungkan adalah kalau kita tidak merawat orang tua kita dengan baik dan kemudian mereka meninggalkan dunia ini, yang selalu terbayang di saya adalah bukan hanya penyesalan karena tidak melakukan perawatan dengan baik, tapi selalu ada kalimat berikutnya, berarti giliran saya. Karena kan lumrahnya begitu, orang tua nggak ada, kemudian berarti kita dong menempati posisi mereka. Apakah anak kita nanti juga akan merawat kita dengan baik? Karena yang namanya anak, dia akan berkaca bagaimana orang tua saya merawat kakek nenek saya. Nanti mereka akan mencontoh. Jadi, segala tindak tanduk Anda terhadap orang tua Anda itu nanti akan dicontoh oleh anak Anda. Beberapa orang akan menyebut itu karma, ya, tapi menurut saya itu hanya siklus hidup yang berulang saja karena apa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Jadi balik lagi ke pertanyaan yang awal, apakah kita sudah benar menunjukkan rasa sayang kita terhadap orang tua kita? Silakan direnungkan.